Yosal, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, satu pertanyaanku yang ku pertanyakan di video sebelumnya, Shanks ini lemah atau pengecut? Itu nggak ada bagus-bagusnya lah. Jadi gini Le, beberapa dari kita pasti mempertanyakan jika Loki bisa mengalahkan Harald, kenapa Shanks tidak bisa? Sementara di satu sisi lainnya, kenapa Shanks bisa membawa Loki yang kabur dari Elbaf dan memenjarakannya di Elbaf atau di Underworld? Semua ini tidak masuk akal, tapi Loki mengatakan kalau Shanks adalah pengecut. Jadi ya, dari hal yang sampai sejauh ini kita lihat, pilihannya memang cuma dua, Shanks ini lemah atau pengecut. Iya sih. Dan ya, pertanyaannya adalah apakah Shanks ini lemah karena dia kidal? Dimana ya, selama pertarungan Shanks Gaban melawan Harald, kita sempat melihat teknik tertinggi Shanks yang menggunakan haki raja. Shanks memakai tangan kiri. Jadi apakah kelemahan dari Shanks ini karena selama ini dia kidal? Dan seharusnya Shanks ini emang kidal ya kalau kita melihat beberapa chapter sebelumnya. Dan itulah kenapa dia lemah. Karena ya di timeline dimana Shanks menangkap Loki itu sekitar 6 tahun yang lalu, timeline dimana Shanks telah kehilangan lengan kirinya, dan timeline dimana pula Shanks dinobatkan sebagai Yonko yang baru, Shanks tidak lagi kidal di saat itu. Sehingga itu dia, apakah Shanks yang umurnya 24 tahunan di Elbaf saat itu lemah karena dia kidal? Dan yap, itu sangat masuk akal. Karena begini, saat Shanks menggunakan dua tangannya, bila pedang Shanks lebih condong ke arah kanan tebasannya. Kenapa seperti itu? Bukankah Shanks kidal? Nah, ini dia yang harus kalian ketahui. Waktu di film movie Red, Oda Sensei sempat mengatakan kalau Shanks ini meniru Roger. Dimana ya, teknik Kamusari Shanks dikatakan oleh Oda Sensei didapatkan Shanks karena Shanks meniru Roger dengan cara mengamati. Artinya, Shanks hanya melihat bagaimana Roger berpedang, tidak diajari secara basic bagaimana Roger berpedang. Dan karena seorang Shanks kidal, tapi meniru Roger yang bukan kidal, teknik berpedang Shanks jadi tidak sebanding, tidak sempurna, tidak relevan dengan dirinya. Dan harusnya kalian pahamlah gerakan, sudut, timing, geometri tubuh saat mengayunkan pedang dengan tangan kiri maupun tangan kanan itu jelas berbeda. Meniru adalah mencoba sama persis dengan apa yang ditiru. Jika secara dasarnya beda, tidak mungkin Shanks bisa menyamai tingkat kekuatan Roger. Mungkin emang bisa lebih, tapi faktanya Shanks dengan tangan kiri itu seharusnya lemah. Sehingga ketika Shanks telah kehilangan tangan kirinya, mau tidak mau, Shanks akan menggunakan tangan kanannya, dan itu baru sesuai dengan ilmu yang ia pelajari selama ini dari mengamati Roger dalam berpedang. Singkatnya itu tadi ya, Shanks lemah karena Shanks kidal yang mempelajari teknik berpedang Roger yang bukan kidal. Dengan kata lainnya, saat ini Shanks itu jauh lebih kuat ketika dia menggunakan tangan kanan. Lalu kenapa Mihawk tidak tertarik dengan Shanks lagi ketika tangan kirinya menghilang? Padahal Shanks yang tangan kanan ini seharusnya mulai mendekati levelnya Roger. Nah, jika kalian bertanya seperti itu, diriku hanya bisa menduga kalau Mihawk ini ya kehilangan musuh yang membuatnya repot. Dimana ya, kalian harusnya tahu kalau serangan dari orang kidal itu susah diprediksi atau bahkan sulit ditahan atau dihalu bagi mereka yang terbiasa dengan tangan kanan. Contoh gampangnya, kalau kalian pernah lihat anime Haikyuu, smash yang dilancarkan Ushijima yang seorang kidal sulit diterima oleh Noya yang pada awalnya karena tidak terbiasa menerimanya, dikarenakan putaran bola yang dihasilkan oleh orang kidal itu berbeda. Sehingga sama halnya dengan berpedang, arah dan sudut serangan yang dilancarkan oleh seorang kidal jelas merepotkan pada awalnya bagi mereka yang bertanding
tangan kanan, dan itu pasti menyenangkan bagi mereka yang kuat. Jadi Mihawk tidak tertarik lagi dengan Shanks saat ini karena Shanks sudah pakai tangan kanan, dan Mihawk sudah hafal betul seseorang dengan tangan kanan bagaimana bertahan maupun menyerang. Jelas itu membosankan bagi Mihawk, dan ini juga membuktikan kenapa Mihawk mengenal Vista, karena Vista pengguna dua pedang, bisa kanan bisa kiri. Dan itu juga kenapa Mihawk tertarik dengan Zoro, karena Zoro pengguna tiga pedang. Mihawk pasti sekarang tertarik bagaimana serangan datang dari pedang yang diletakkan di mulut. Jadi ya saat ini tuh Mihawk lebih mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ia kuasai. Dan jika Mihawk melawan Shanks yang pakai tangan kanan, itu hanya kekuatan mutlak lah yang jadi taruhannya dalam pertarungan itu. Pertarungan tidak lagi diwarnai dengan seni dalam berpedang. Singkatnya, yaitu tadi ya, Mihawk bosan. Dan itu juga artinya Shanks ini lemah karena kidal, tapi di satu sisi karena Shanks kidal, Mihawk tertarik. Dan itu juga membuktikan kalau saat ini Shanks itu kuat karena dia pakai tangan kanan yang meniru teknik berpedang Roger, yaitu kaptennya sendiri. Sehingga sekarang masuk akal menurutku ya kenapa Shanks bisa menghantam Loki atau menghentikan Loki. Dan kenapa pula Shanks jadi Yonko serta pula dihormati oleh Kaido. Pengecutnya Min. Kalau masalah ini kita seharusnya pernah bahas ya. Ingatkah kalian dengan bounty-nya Loki? Dikatakan dengan jelas di awal kemunculan Loki kalau Loki ini memiliki bounty khusus dari World Government senilai 2,6 miliar berry. Nilai yang bukan tidak sedikit, itu besar dan juga spesial, langsung diberikan oleh World Government bukan Marine. Dan hanya ada satu kemungkinan di sini kenapa Loki diberikan bounty tersebut. Yap, Loki sempat berurusan dengan World Government. Dan sampai flashback ini berjalan, kita tahu ya, dan harusnya kita semua tahu kenapa Loki pada akhirnya sempat berurusan dengan World Government. Yap, balas dendam. Apa yang terjadi kepada Harald, dan Harald sendiri sudah bilang ke Loki kalau dia ditipu. Itu sudah cukup bagi Loki untuk punya alasan balas dendam kepada World Government. Dan perginya Loki atau ngamuknya Loki keluar Elbaf seperti yang digosipkan di awal arc Elbaf, itu sudah bisa dipastikan adalah momen di mana Loki ingin balas dendam kepada World Government. Bahkan di sini aku mulai curiga kalau Loki yang sering berbicara ingin menghancurkan dunia, itu bukan secara harfiah ingin menghancurkan dunia, tapi lebih ke spesifik menghancurkan World Government. Dan itu dia, si pengecut itu akan masuk. Yap, Shanks. Kemungkinan Shanks menghalangi aksi Loki itu dan menyeretnya balik ke Elbaf. Dan alasan Loki mengatakan Shanks mengecut atau anak ayam itu karena Shanks menghalangi Loki menyerang World Government. Bahkan mungkin ada kemungkinan Loki sempat mengajak Shanks untuk ikut bersamanya, tapi Shanks menolaknya. Dan itulah kemungkinan kenapa Loki mengecap Shanks ini sebagai pengecut. Tapi ini jadi menarik ya. Jika Shanks menghentikan Loki, itu artinya di satu sisi Shanks ini lagi carmuk sama World Government. Maksudku tidak mungkin bounty sebesar itu dilayangkan kepada Loki tanpa pihak World Government tidak mengetahui detail daripada Loki itu sendiri. Bahkan meminta Loki gabung dengan Holy Knight. Seharusnya pihak World Government itu tahu potensi Loki. Memang tidak jelas ya apakah Imu tahu kejadian 14 tahun yang lalu itu seperti apa. Apakah Imu cuma tahu kalau Harald tidak becus? Jika Imu tidak tahu Loki dan pihak mereka mengasih nilai yang bagus untuk Loki, hanya ada satu orang yang bisa dicurigai sebagai informan. Yap, Shanks. Jadi ya, kesimpulannya adalah Shanks pengecut menghentikan Loki agar Shanks mendapatkan status kepercayaan lagi dari World Government. Hal ini akan makin make sense kalau yang nemui Gorosei pada waktu
itu emang Shanks itu sendiri, karena Shanks masih punya otoritas untuk datang ke Marijoa berkat dirinya menghalau Loki atau bahkan di saat yang sama jadi Yonko. Tapi ya, bagaimana menurut kalian? Dan jika kalian punya bantahan ataupun apapun itu, sampaikan saja di kolom komentar.